Apakah duet Maut Vanja Bukilic dan bintang Proliga akan terwujud? Megawati kembali membawa kejutan yang tak terduga. Dan ada 5 pemain tambahan yang akan merubah peta kekuatan voli Indonesia. Hai para pecinta voli di seluruh penjuru negeri. Kembali lagi bersama kami. Dan kali ini kita punya kabar yang benar-benar menggemparkan. Kabar yang akan membuat jantung kalian berdebar kencang. Setelah petualangan yang begitu memukau di Liga Voli Korea bersama Red Sparks, 2 Srikandi voli kebanggaan kita, Megawati Hangestri Pertiwi dan sahabat karibnya, Vanja Bukilic, kini membawa babak baru dalam karir mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, Megawati, dengan smash-smash dahsyatnya yang bagai halilintar, telah memutuskan untuk kembali ke tanah air. Kepulangannya tentu disambut dengan sukacita oleh seluruh penggemar voli Indonesia. Namun, kejutan tak berhenti di situ saja. Sahabat setia Mega di Red Sparks, Vanja Bukilic, sang pemain outside hitter yang memiliki kualitas kelas dunia, ternyata juga memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya di Liga Voli Korea. Sebuah keputusan yang tentu saja memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di benak para penggemar. Sempat beredar kabar bahwa Vanja, sang raksasa dari Serbia, akan melanjutkan karirnya di panggung voli Eropa yang penuh persaingan. Namun, teka-teki mengenai klub mana yang akan menjadi pelabuhan barunya masih menjadi misteri yang menarik untuk kita pecahkan bersama. Sementara itu, di tengah ketidakpastian mengenai masa depan karir klubnya, sebuah angin segar berhembus kencang. Vanja Bukilic, sahabat seperjuangan Megawati, dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk membela tim nasional voli Serbia di ajang yang tak kalah bergengsi, Volleyball Nations League atau yang lebih akrab kita sapa dengan VNL tahun 2025. VNL, sebuah kompetisi voli elit yang mempertemukan tim-tim nasional terbaik dari seluruh penjuru dunia, akan segera bergulir. Brasil, Turki, dan Jepang telah terpilih menjadi saksi bisu dari sengitnya persaingan yang akan berlangsung mulai tanggal 4 bulan Juni hingga 13 bulan Juli tahun 2025 mendatang. Berbagai negara pun mulai mengumumkan daftar pemain yang akan memperkuat tim nasional mereka di ajang prestisius ini. Dan kabar terbaru yang sungguh mengejutkan datang dari tim nasional voli Serbia. Di bawah komando pelatih baru yang syarat pengalaman, Zoran Terzic, yang dipercaya menahkodai tim untuk periode 2025 hingga 2028. Serbia mulai memanggil sejumlah pemain putri terbaik mereka untuk menjalani seleksi ketat. Dan tahukah kalian siapa salah satu pemain yang mendapatkan panggilan kehormatan ini? Ya, dia adalah Vanja Bukilic. Vanja akan bersaing dengan 3 pemain oposisi tetangguh lainnya, yakni Tijana Boskovic, Jovana Jelenovic, dan Mina Mijatovic, dalam seleksi yang akan dimulai pada tanggal 28 bulan April ini. Sebuah persaingan yang tentu saja akan sangat menarik untuk disimak. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Sebuah kabar yang lebih mencengangkan lagi mulai berhembus kencang di kalangan pecinta voli tanah air. Rekan seperjuangan Megawati di Red Sparks ini dikabarkan berpotensi untuk berduet dengan salah satu bintang Proliga yang aksinya di lapangan sudah tidak diragukan lagi, Tara Taubner. Tara, yang sempat membela Jakarta Livin Mandiri di musim reguler tahun 2025 lalu, dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa dan semangat juang yang tinggi. Bayangkan jika 2 pemain dengan kualitas individu di atas rata-rata ini bersatu dalam satu tim. Sebuah kombinasi yang pastinya akan menjadi mimpi buruk bagi tim lawan dan tontonan yang sangat menghibur bagi kita semua. Tak hanya Tara Taubner, dikabarkan pula akan ada 5 pemain tambahan lainnya yang akan dipanggil untuk memperkuat tim, semakin menambah kedalaman dan kekuatan skuad. Kelima pemain tersebut adalah Marija Miljevic, Mila Orevi, Anna Maleevi, dan Stefana Pakic. Sebuah amunisi tambahan yang tentu saja akan membuat tim semakin solid dan sulit untuk dikalahkan. Lantas, bagaimana kelanjutan dari kabar menggembirakan ini? Apakah Vanja Bukilic benar-benar akan berlabuh di Proliga dan berduet dengan Tara Taubner?
Kita semua tentu berharap yang terbaik, dan menantikan konfirmasi resmi mengenai kabar ini. Yang pasti, potensi duet antara Vanja, sahabat Megawati, dan bintang Proliga seperti Tara Taubner akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa bagi kompetisi voli di tanah air. Kehadiran pemain-pemain berkualitas internasional seperti Vanja tentu akan semakin meningkatkan level kompetisi Proliga dan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain lokal. Selain itu, hal ini juga akan semakin menarik minat masyarakat untuk menyaksikan langsung aksi-aksi memukau di lapangan voli. Kita semua tentu berharap agar kabar baik ini segera menjadi kenyataan, dan kita bisa menyaksikan duet maut antara Vanja dan Tara di panggung Proliga musim mendatang. Megawati sendiri, dengan pengalamannya bermain di Liga Voli Internasional yang kompetitif, tentu akan menjadi mentor dan inspirasi bagi para pemain muda di Indonesia. Kepulangannya diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan voli putri di tanah air. Kita semua tentu mendukung penuh langkah Megawati dan berharap yang terbaik untuk karirnya di masa depan. Bayangkan air mata di balik smash mematikan, kerinduan mendalam di balik gemuruh sorak-sorai, dan janji suci yang mengantarkan sang bintang mendunia. Siap mengungkap kisah sebenarnya? Baiklah, mari kita ungkap tabir di balik gemilangnya karir Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron, yang namanya kini membahana di kancah bola voli Korea Selatan bersama tim Jungkwon-jang Red Sparks. Tak banyak yang menyangka, di balik smash-smash dahsyat dan blok-blok kokoh yang ia persembahkan, tersembunyi sebuah kisah perjuangan yang begitu menyentuh hati. Kita akan menyelami lebih dalam, menelisik setiap detail perjalanan inspiratif ini, berdasarkan penuturan dari orang terdekat Megawati sendiri. Bersiaplah untuk sebuah narasi yang akan membuat Anda terpukau, dan merasakan setiap emosi yang menyertai langkah-langkah sang bintang voli. 2 musim terakhir menjadi saksi bisu bagaimana Megawati menjelma menjadi idola baru di negeri ginseng. Berseragam Red Sparks, ia tak hanya menjadi sekadar pemain, namun menjelma menjadi motor penggerak tim. Puncaknya terjadi ketika Megawati dan rekan-rekannya berhasil melaju hingga babak final Liga Voli Korea. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Di partai puncak yang mendebarkan, mereka bertarung habis-habisan dalam 5 set yang penuh drama melawan tim kuat Pink Speeders, yang diperkuat oleh idola Megawati sendiri, Kim Yeon-keung. Meskipun gelar juara belum berhasil diraih, perjuangan Megawati dan Red Sparks telah menorehkan tinta emas dalam sejarah pervolian Korea. Namun, jauh sebelum mencapai babak final yang mendebarkan itu, pada musim pertamanya bersama Red Sparks, Megawati telah menunjukkan sinarnya. Ia menjadi bagian penting dari tim yang berhasil lolos ke babak playoff, sebuah pencapaian yang kemudian mengantarkannya pada undangan istimewa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ini adalah bukti nyata bagaimana bakat dan kerja keras Megawati mulai diakui di level internasional. Memasuki tahun keduanya, sinar Megawati justru kian terang benderang. Ia tak hanya mampu mempertahankan performa apiknya, namun bahkan melampaui pencapaian musim sebelumnya dengan membawa Red Sparks melangkah lebih jauh, hingga ke babak final. Di sepanjang musim yang penuh tantangan, Red Sparks di bawah komando Megawati berhasil menaklukkan juara bertahan Felix di babak playoff, sebuah kejutan yang mengguncang jagat bola voli Korea. Tak hanya itu, mereka juga mencatatkan rekor fantastis dengan meraih 13 kemenangan beruntun, sebuah momentum yang menjaga asa mereka untuk kembali tampil di babak playoff untuk kedua kalinya secara beruntun sejak musim sebelumnya. Sebuah catatan yang menunjukkan betapa solid dan konsistennya performa tim yang diperkuat oleh Megawati. Di tengah gemilangnya prestasi tim, kilau individu Megawati juga tak kalah memukau.
Ia berhasil menyabet gelar Most Valuable Player, atau pemain terbaik sebanyak 2 kali, yakni pada putaran ketiga dan keempat liga. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas kontribusi signifikan yang ia berikan bagi timnya, baik dalam hal poin, defense, maupun semangat juang yang tak pernah padam. Lebih dari sekadar kehebatan di lapangan, ada hal lain dari sosok Megawati yang berhasil mencuri perhatian para penggemar bola voli di Korea Selatan, yaitu gayanya yang dinilai unik dan berbeda. Megawati Hangestri mencatatkan sejarah sebagai atlet pertama dalam dunia olahraga voli Korea yang bermain dengan mengenakan hijab yang menutup auratnya. Sebuah identitas yang ia bawa dengan bangga sejak tahun 2017, jauh sebelum menginjakkan kaki di negeri ginseng. Baik ketika berlaga di Proliga Indonesia maupun ketika berkarier di luar negeri, seperti di Vietnam dan Thailand, hijab telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Namun, di balik segala pujian dan catatan positif yang telah ditorehkan Megawati untuk Red Sparks di Liga Voli Korea, tersimpan sebuah curahan hati yang begitu mengharukan. Kisah ini diungkapkan oleh kakak kandung Megawati, Bagus Kurniawan, dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube Yuna Nuna. Dengan nada penuh kebanggaan dan haru, Bagus menceritakan bagaimana adiknya berjuang keras untuk mencapai titik ini. Kalau saya lihat untuk di Indonesia, untuk fisik, performa terus stamina itu, aku belum lihat yang kayak Mega. Bukan menyombongkan diri, enggak, ungkap Bagus, menggambarkan betapa istimewanya potensi yang dimiliki Megawati sejak awal karirnya di tanah air. Sebuah pengakuan tulus dari seorang kakak yang menyaksikan langsung bagaimana adiknya menempa diri. Lebih lanjut, Bagus kemudian menceritakan bagaimana beratnya perjuangan Megawati ketika bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Korea. Pas di Korea tahu perjuangannya dia, kalau video call kan sampai nangis-nangis tuh ke mama, capek tuh di sana. Ujarnya, mengungkapkan sisi rentan seorang atlet yang jauh dari keluarga dan harus beradaptasi dengan lingkungan serta tekanan yang berbeda. Air mata yang tumpah dalam sambungan video call menjadi saksi bisu betapa besar kerinduan dan lelah yang dirasakan Megawati. Geger Megawati pulang. Ternyata gaji Korea tak seindah mimpi. Kini dibayar fantastis di Gresik? Apa rahasia di baliknya? Halo, para pecinta voli Indonesia dan penggemar olahraga di seluruh penjuru tanah air. Bersiaplah, karena kita akan membahas sebuah kabar yang benar-benar menggemparkan jagat bola voli nasional baru-baru ini. Sebuah kepulangan yang ditunggu-tunggu, namun diiringi dengan cerita di balik layar yang mungkin akan membuat Anda tercengang. Ya, kita bicara soal kembalinya sang idola, Megawati Hangestri Pertiwi. Kepelukan Ibu Pertiwi setelah 2 musim mengukir prestasi gemilang di negeri ginseng, Korea Selatan. Kepulangannya bukan sekadar berita biasa. Teman-teman, ini adalah sebuah saga yang penuh warna, spekulasi, dan tentu saja, kejutan yang tak terduga, terutama jika kita bicara soal angka-angka di balik layar panggung gemerlap Liga Voli Korea. Mari kita kupas tuntas bersama. Kita semua tahu bagaimana Megawati, atau yang akrab kita sapa Megatron, menjadi sensasi instan bersama tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. 2 musim yang luar biasa, penuh dengan spike keras yang mematikan dan kontribusi poin yang signifikan, membuatnya menjadi salah satu pemain asing paling bersinar di V-League. Penampilannya tidak hanya mengangkat performa tim, tetapi juga membawa nama Indonesia semakin harum di kancah voli internasional. Ekspektasi pun melambung tinggi. Banyak yang menduga, bahkan mungkin berharap, Megawati akan melanjutkan petualangannya di Korea, membangun legasinya lebih jauh lagi. Namun, sebuah keputusan besar diambil. Megawati memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks. Sontak, keputusan ini menjadi headline di mana-mana, memicu gelombang spekulasi liar di kalangan penggemar dan pengamat. Apa alasannya?
Pertanyaan ini menggema kencang, dan salah satu sudut pandang yang paling banyak dibicarakan, tentu saja, adalah soal finansial, soal gaji. Nah, disinilah ceritanya menjadi semakin menarik dan penuh liku. Mari kita bicara angka sejenak, karena ini penting untuk memahami konteksnya. Di musim pertamanya bersama Red Sparks, berdasarkan berbagai laporan, Megawati disebut-sebut menerima bayaran yang fantastis untuk ukuran pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri, yakni sekitar $100.000 Amerika Serikat. Jika kita konversikan, angka itu setara dengan kurang lebih 1,59 miliar rupiah. Sebuah angka yang sudah sangat mengesankan. Performanya yang ciamik membuat nilainya semakin melambung. Untuk musim keduanya, yang seharusnya berjalan pada periode 2024 hingga 2025. Nilai kontraknya dikabarkan melonjak drastis, menjadi $150.000 Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan mencapai angka sekitar 2,39 miliar rupiah. Wow, peningkatan yang signifikan, bukan? Sepertinya semua berjalan sesuai harapan. Karir menanjak, pundi-pundi pun menebal. Tapi tunggu dulu, disinilah plot twist yang sesungguhnya terjadi. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang cukup mengejutkan di program Apa Kabar Indonesia di TV One, Megawati sendiri memberikan pernyataan yang mematahkan banyak asumsi. Siapa sangka, di balik angka-angka fantastis yang beredar itu, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa penghasilannya selama di Korea Selatan ternyata masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan para pemain lokal Korea Selatan. Bukan hanya lebih kecil sedikit, teman-teman, tapi ia menekankan bahwa gaji pemain lokal Korea bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada gajinya sebagai pemain dari kuarter Asia. Kalau di Korea, enggak, lebih tinggi dari pemain lokal. Karena pemain Korea lebih besar gajinya bahkan berkali-kali lipat daripada aku, kuarter Asia. Begitu penegasan Megawati yang sontak membuat banyak orang terperangah. Ia menambahkan, kalau di Indonesia mungkin ia lebih besar, mengisyaratkan bahwa standar gajinya memang tinggi jika dibandingkan di tanah air, tapi tidak jika dibandingkan dengan rekan-rekan lokalnya di Korea. Pengakuan ini, terus terang, bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana bisa seorang pemain dengan kontribusi sebesar Megawati, yang seringkali menjadi motor serangan dan pendulang poin utama bagi Red Sparks, memiliki gaji yang ternyata tidak sefantastis yang dibayangkan, bahkan kalah jauh dari pemain lokal? Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang struktur penggajian di Liga Korea, terutama untuk pemain asing dari kuarter Asia. Fenomena ini, meskipun mengejutkan, sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru dalam dunia olahraga profesional. Terkadang, pemain asing, meskipun memiliki dampak signifikan, mungkin menerima bayaran yang relatif lebih rendah dibandingkan talenta lokal, karena berbagai faktor regulasi, negosiasi, atau dinamika pasar pemain di liga tersebut. Namun tetap saja, mendengar langsung dari Megawati tentang perbedaan yang berkali-kali lipat, itu sungguh membuka mata kita semua tentang realitas di balik gemerlapnya kompetisi level atas. Ini menunjukkan betapa berharganya talenta lokal di sana dan mungkin juga tantangan yang dihadapi pemain dari luar Korea.